Saya sudah menyurati Mahkamah Agung beberapa kali, hampir 8 kali saya minta maaf ya kepada Mahkamah Agung dan KAI. Semua saya total hampir 8 kali. Menyurati, mempertanyakan fisik daripada surat pembekuan saya. Tapi tidak ada itikat baik dari Ketua Mahkamah Agung yang bernama Profesor Sunarto ya untuk membalas surat saya. Entah dia itu takut pada saya, entah dia itu takut saya gugat, entah dia itu memang malu sendiri dengan tingkah lakunya yang sudah terlanjur kebablasan ya, dengan menginstruksikan jajarannya untuk mengumumkan agar saya tidak boleh bersidang di seluruh pengadilan Indonesia. Entah apa yang terbersit di dalam benaknya, saya nggak tahu. Yang jelas saya secara gentleman sudah menyurati Profesor Sunarto di Mahkamah Agung untuk membalas surat saya. Dasar hukum saya dibekukan apa? Mau pakai undang-undang Mahkamah Agung kah atau mau pakai undang-undang 18 kah? Jadi kita harus benar memperjelas hukum di Indonesia, jangan sampai ada kontradiktum dalam proses penerapan hukum ini. Jadi kalau seandainya proses penerapan hukum ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka Ketua Mahkamah Agung tidak layak untuk memimpin Mahkamah Agung hingga saat ini. Jadi jelas sudah di Indonesia ini, makanya kenapa banyaknya hakim-hakim yang korupsi, nyimpan uang, menimbun-nimbun. Karena Ketua Mahkamah Agungnya aja begini gitu loh. Bagaimana dia bisa mengawasi hakim-hakim yang korupsi, KKN dan penimbun uang, cuci uang. Sementara Ketua Mahkamah Agungnya aja urusan remeh-temeh ini dia harus mengintervensi seluruh pengadilan di seluruh Indonesia untuk tidak menerima saya bersidang. Sementara dasar hukumnya tidak benar, cacat formil. Gitu. Jadi ini yang perlu dibahas bersama-sama untuk menyelamatkan marwah hukum di Indonesia. Jangan sampai ada pejabat yang agak sedikit kurang mengerti tentang hukum tata negara sehingga hancur pura-pura tatanan hukum di Indonesia. Jadi kita ini harus perlu luruskan. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh Pak Prabowo sebagai macannya Indonesia, macan Asia ya, benar-benar macan. Jangan sampai Pak Prabowo main sama kambing sehingga Pak Prabowo ikut-ikutan jadi kambing. Gitu. Ya, ini saya analogikan ini kambing ini. Ya, ini salah satu kambing yang ada di kabinet Pak Prabowo harus dipecat, harus diganti. Kalau apalagi ya setelah menyurati dan tidak ada tanggapan, apa yang dilakukan lagi? Setelah saya diangkat menjadi ketua organisasi Pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia, saya mendatangi Pengadilan Tinggi Banten. Saya bilang, kalau saya sudah dipecat, mana surat pemecatannya? Kalau saya sudah dipecat, saya mau daftar lagi ulang untuk mengajukan berita acara sumpah yang baru. Kata mereka, Pak Firdaus ini masih jadi advokat, kata Humas Pengadilan Tinggi Banten. Jadi kami bingung kalau untuk menyumpah ulang Pak Firdaus. Kami terpenjara dengan putusan lisan yang ada di Mahkamah Agung melalui Humas Mahkamah Agung. Jadi kami terpenjara, bingung. Kata Pengadilan Tinggi Banten, loh, kenapa Bapak terpenjara? Bapak kan orang hukum. Kalau memang tidak ada putusannya yang menyatakan bahwa saya tidak boleh bersidang, kenapa Bapak ikuti hal yang sesat seperti itu? Saya bilang, Bapak kan orang hukum. Kami takut sama pimpinannya, Pak. Kami takut pada pimpinan kami. Jadi mereka lebih takut pada pimpinannya yang salah daripada takut sama undang-undang. Ini kacau negara ini. Sekarutnya masalah Bang Firdaus ini, apakah sudah melakukan lagi sidang atau pengacara lagi setelah itu, karena yakin bahwa ini tidak. Sudah banyak orang yang mengarahkan saya untuk sidang aja karena nggak ada nomenklatur atau putusan yang menyatakan bahwa tidak boleh bersidang di dalam penetapan itu. Jadi sidang aja, Bang. Tapi kan saya orang taat hukum. Saya nggak mau memalukan ya, karena saya selama ini nggak pernah berbuat gaduh di persidangan. Baru kali itu aja karena nggak sengaja, dan itu pun akibat daripada tindakan jaksa yang mengepung klien saya yang melebihi kewenangan daripada Pamdal. Kan di dalam pengadilan itu ada Pamdal. Pamdal aja berwenang untuk mengamarkan itu. Kenapa jaksa ikut masuk ke dalam tanpa seizin kami, mendiskriminasi klien kami atau mengintimidasi klien kami? Makanya saya spontan naik gitu. Jadi Bang Firdaus ini baru sekali inilah dia bikin gaduh di dalam persidangan. Iya. Ya kan Bang Firdaus? Ya, besok saya sering bikin gaduh. Ya. Kalau di luar sidang suka bikin gaduh nggak Bang Firdaus? Sering. Kalau dalam sidang saya enggak. Oh, dalam sidang baru sekali ya. Ya, Dan itu juga langsung di. Ya, rencana besok sering bikin gaduh. Oh, jangan dong Bang. Rencananya. Nanti bikin lagi kan. Iya. Lanjut. Kerugian selama dibekukan. Nah, itu kerugian tuh. Saya setiap bulannya pendapatan saya dari perusahaan-perusahaan itu 320 juta. 320 juta per bulan, setiap bulan saya. Tapi sekarang udah stop semua selama 8 bulan. Jadi 320 juta dikali 8 bulan. Dikalikan aja. Itu di luar penghasilan saya dari job-job yang di job-job yang saya dapati dari pengacara-pengacara yang klien-klien yang baru, urusan tanah dan lain-lain. Tapi tiap bulannya saya beberapa perusahaan yang saya pegang akumulatif
segitu, Jadi, 320 juta. Bang Firdaus ini jobnya cuma dari pengacara aja atau ada dari ini Pak, entertain atau dari mana Pak? Kadang-kadang saya jual kopi juga, ada di kafe apa segala gitu kan. Enggak. Saya nggak mau. Jadi gini, biarkan saja semuanya bergulir ya, biarkan saja bergulir. Ini anggapnya pendewasaan kita ya, seperti Kongres Advokat Indonesia Siti Jamilah Lubis. Biarkan aja dia ini memperbaiki kinerjanya, mendaftarkan dirinya ke Dijen AHO sebagai ketua umum, agar kasihan di advokatnya nanti jadi ilegal basnya kalau ketua umum tidak terdaftar. Jadi itu saran saya tidak akan menuntut Siti Jamilah Lubis, biarkan saja. Tapi dia harus dewasa sebagai orang tua, daftarkan dirinya ke Dijen AHO, gitu loh, sebagai pengurus yang sah. Kalau itu tidak terdaftar, AHO-nya tidak ada nomornya atas nama Siti Jamilah Lubis, itu gagal, itu cacat hukum dan itu ilegal. Gitu loh. Dan saya juga tidak mau menggugat Pak Sunarto. Ini membuat pendewasaan buat Pak Sunarto sebagai ketua Mahkamah Agung. Ingat, dia duduk di Mahkamah Agung, mahkamah yang paling suci di bangsa ini untuk menegakkan keadilan. Kalau orangnya tidak suci, maka mahkamahnya akan tidak suci. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi ini Pak Sunarto ini harus benar-benar bertobat. Dia kan udah tua ya, profesor lagi, memalukan alma mater kalau dia tidak tobat. Tobatlah Pak Sunarto ya. Tobat Anda, jangan berbuat seperti anak bocah ya, semena-mena memutus keputusan tanpa proses persidangan. Tobatlah saudara Profesor Sunarto ya. Saya berani bicara begini karena saya sudah doktor sekarang, bentar lagi saya profesor. Jadi saya menasihati sesama akademisi ya. Gitu. Makasih.